Kembali di Sapa Indonesia Pagi dan kami kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi, segmen di mana kita akan membahas masalah seputar kesehatan yang bisa menjadi referensi Anda saat Anda mungkin masih ragu untuk ke rumah sakit. Pertanyaan bisa Anda kirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv sehari sebelum tayang atau menghubungi langsung kami di nomor telepon interaktif saat ini juga di nomor telepon 021 5366 0500. Hari ini kami mengundang dokter spesialis THT, Dr. Emma Agustin. Selamat pagi, Dr. Emma. Pagi, Mas Timothy. Terima kasih dok atas waktunya pagi hari ini. Saya langsung saja dok ke pertanyaan pertama yang dikirimkan melalui Instagram kami. Ini dari @fhmirinLDI. Dokter, saya mau tanya, ayah saya merasakan sakit di dalam telinganya, rasanya seperti dikorek dan ditusuk-tusuk. Terlebih lagi saat makan atau minum. Ini menurut pengakuannya lebih menyakitkan lagi. Nah, sudah periksa ke dokter THT namun tidak ditemukan penyakit apapun. Ada apa dengan telinga ayah saya ya dok? Silakan dok. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau melihat ceritanya ya, saya tidak mendapatkan gambaran sebelum kejadian sakit itu ada apa yang dilakukan pada telinga ayah sebenarnya ini ya. Kadang orang punya kebiasaan mengorek-korek telinga. Mungkin maksudnya membersihkan pakai cotton bud gitu ya. Kadang-kadang ada yang lebih ekstrim, dia pakai korekan telinga yang dari besi ya kalau salah ya. Nah, walaupun mungkin tidak ada luka, tapi rangsangan dari gosokan-gosokan itu kadang-kadang bisa membuat bagian telinga itu, liang telinga itu menjadi lebih kemerahan. Ya, karena iritasi gitu ya dok? Itu ya iritasi gitu. Nah, itu bisa menyebabkan sakit. Tapi kalau sakitnya jadi timbul karena proses menelan, ada hal lain yang perlu kita pikirkan. Misalnya, tersumbatnya saluran yang menghubungkan antara telinga, hidung, dan tenggorok. Itu pintu dari saluran itu ada di tenggorok. Dan biasanya pintu itu akan membuka secara otomatis pada keadaan normal pada saat kita menelan, mengunyah, atau menguap. Nah, kalau pintu ini tidak bisa terbuka, biasanya sakitnya akan terasa gitu ya. Karena sudah menelan, tapi pintunya tidak terbuka, jadi tekanannya jadi tinggi gitu loh. Jadi nggak nyaman telinga. Itu bisa terjadi kebanyakan pada orang-orang yang punya riwayat alergi gitu ya. Dan ini sakitnya sampai ke telinga ya dok ya? Iya, ke telinga. Pada saat mengunyah, membuka mulut itu terasa sakit gitu loh. Jadi sebenarnya memang harus lebih diperiksa lebih lanjut lah ya, Mas Timothy gitu loh. Harus, mungkin kalau bisa pergi ke dokter spesialis THT yang punya alat endoskopi untuk telinga. Jadi memang harus dilihat lebih dalam dengan alat khusus ya? Iya, alat khusus, dan kalau perlu ya memang diperiksa bagaimana fungsi dari saluran tersebut gitu loh. Apakah benar tertutup atau memang sudah bagus tapi ada penyebab lain gitu. Memang harus diperiksa lagi untuk memastikan, tapi mungkin itu dia, mungkin belum diperiksa secara menyeluruh dengan alat khusus, ini mungkin boleh langkah selanjutnya, tapi sudah benar diperiksakan ke spesialis THT lagi ya, dengan peralatan yang lebih lengkap. Nah, saya sedikit saja dok, terkait dengan menjaga kebersihan telinga tersebut, apakah memang sebenarnya tidak boleh juga membersihkan telinga dengan cotton bud atau lantas harus bagaimana begitu untuk menjaga kebersihan telinga? Sebenarnya begini. Membersihkan telinga dengan cotton bud, kalau saya secara pribadi boleh saja. Tapi harus dikerjakan oleh orang lain. Tidak boleh mengerjakan sendiri justru ya? Kalau kita mengerjakan sendiri, Mas, kita kan tidak pernah bisa melihat ke dalam telinga kita sendiri kan? Nah, kita nggak tahu tuh ada kotoran atau enggak. Kalau ada kotoran, pembersihan dengan cotton bud itu akan membuat si kotoran terdorong lebih ke dalam lagi. Karena kita nggak lihat ya? Iya, karena kita tidak melihat. Akhirnya setelah korek-korek telinga kok malah terasa telinganya tambah tersumbat gitu. Kalau orang lain kan dia bisa melihat, apalagi dengan bantuan dengan senter gitu misalnya, ini lebih jelas gitu. Jadi aturannya seperti itu. Jadi disarankan justru tidak melakukannya sendiri ya? Untuk pemeriksaan cotton bud. Baik, terima kasih untuk tambahan keterangannya dari Dr. Emma. Saya lanjutkan lagi dok ke penanya berikutnya. Ini dari @mahdania 15. Dok, tulang hidung saya sering sakit, ngilu ketika kesal, stres atau gugup. Ngilunya menyebar ke pipi dan kepala saat situasi saya sedang sulit.
Kadang pandangan saya tiba-tiba kabur dan kehilangan keseimbangan. Saya ke puskesmas, katanya karena stres berat dan diberi vitamin dan paracetamol, tapi sampai sekarang masih sering muncul. Sakitnya masih sering muncul, masih bisa ditahan, tapi sangat mengganggu aktivitas saya. Nah, saya harus apa ya dok? Dan kemungkinan ini kenapa gitu? Oke, baik. Kalau tekanan kita sedang stres ya Mas Timothy, itu irama tubuh kita jadi terganggu semua, ya. Daya tahan tubuh juga bisa menurun, gitu ya. Nah, kalau Mbak Mahdaniah ini punya riwayat alergi atau sebelum memang ada riwayat sering pilek atau apa, ini bisa mempengaruhi sistem drainase dari sinus kita. Karena stres, akhirnya mungkin jadi kurang tidur, akhirnya mengganggu irama tubuh, bisa menimbulkan banyak macam-macam penyakit gitu loh. Ya, bukan cuma daerah batang hidung saja sebenarnya. Tapi kalau lebih fokus ke daerah hidung, mungkin sebaiknya memang sekali lagi diperiksakan ke dokter THT. Nanti bisa diteropong pakai endoskopi hidung itu bisa dilihat nanti ada apa dengan tulang hidungnya. Apakah ada peradangan di bagian dalam, ataukah ada sinusitis, atau ada bagian-bagian hidung yang bengkak, konkanya membesar, atau apa, itu bisa dilihat nanti. Oke, ini memang salah satu penanda sinusitis, Kak? Dok? Ya, bisa jadi begitu, karena nyeri kan menjalar ya, menjalar ke kepala, menjalar ke pipi, jadi kita bisa menduga ke arah situ. Tapi kan harus dipastikan, kalau kita mendiagnosis suatu penyakit, kita tidak bisa berdasarkan hanya keterangan dari si pasien. Kita harus melakukan pemeriksaan. Oke, nah untuk pada saat mengalami nyeri tersebut, ini kan kadang-kadang sampai ke kepala juga nih, apalagi kalau untuk sinusitis gitu ya dok. Sebenarnya apakah memang obatnya berbeda, ada obat sendiri khusus dibandingkan dengan mungkin obat sakit kepala yang general saja yang mengandung paracetamol? Apakah memang berbeda dok pada saat seorang yang sinusitis mengalami nyeri hingga ke kepala tersebut dengan sakit kepala yang biasa? Paracetamol itu bisa dipakai untuk kondisi sakit kepala, tapi kan itu hanya gejalanya. Yang kita obati itu gejalanya. Nah, fokusnya ke penyakitnya sendiri kan kita tidak bisa mengobati dengan paracetamol. Makanya tetap harus dicari. Untuk mengurangi keluhan boleh dipakai paracetamol. Tapi sebaiknya dicari penyebabnya apa. Nanti itu bisa melibatkan banyak disiplin itu biasanya, Mas. Kalau IDHT diperiksa ternyata kondisi semua bagus, sampai ke pemeriksaan ronsen ternyata sinusnya bagus, kita bisa sarankan untuk pergi ke dokter neurologi, dokter saraf. Kenapa bisa timbul seperti itu? Atau nanti biasa mungkin ke arah dokter psikiater atau apa untuk mengatasi gangguan cemasnya, gitu loh. Oke, jadi berbagai penyebab itu harus diselidiki, tapi yang pertama mungkin THT karena gangguannya terasa betul di daerah tertentunya ya. Iya. Oke, baik, itu yang bisa dilakukan. Kita lanjutkan lagi ke penanya berikutnya, dok. Ini dari @uwik02. Bibi saya kemasukan lalat di telinganya, tetapi lalatnya sudah keluar malamnya. Keesokan harinya telinga bibi saya keluar darah. Pas hari itu bibi saya sudah dibawa ke dokter, tetapi dokter umum. Besoknya bibi saya dibawa ke THT dan menemukan di telinganya, dikatakan ini mohon maaf nih agak enak nih, banyak belatung katanya. Sebagian sudah diambil, sebagian belum. Dan bibi saya sekarang terus merasa kesakitan sesudah menggunakan obat tetes yang diberikan. Nah, langkah apa selanjutnya yang harus dilakukan nih dok? Ini saya punya pengalaman dengan pasien seperti ini, Mas ya. Oke, jadi ini memang mungkin terjadi ya dok? Agak ngeri juga buat kita. Saya pernah mengalami pada anak kecil malah. Gitu. Jadi memang si lalat ini kalau dia masuk ke dalam telinga, kan kita nggak tahu ya dia sudah membawa apa, bertelur kah atau apa. Biasanya belatungnya itu timbul karena dia bertelur gitu. Dan biasanya mungkin waktunya juga sudah mungkin agak lama ada di situ gitu loh, nggak cuma sehari 2 hari. Nah, penanganan pertama memang harusnya si belatungnya itu dikeluarkan, lalatnya dikeluarkan, belatungnya dikeluarkan sampai bersih. Karena kalau tidak bersih, si belatung itu akan terus hidup di situ dan biasanya kan dia menggerogoti gitu loh. Dan benda asing di dalam telinga juga akan membuat telinga menjadi radang, iritasi. Jadi baiknya sih untuk mengatasi keluhan si bibi ini,
bawalah ke dokter THT, dia dibersihkan belatungnya itu, dikeluarkan semuanya, nanti baru bisa diobati sesuai dengan kelainan yang ditemukan. Kalau tidak Karena gini, benar-benar bersih tuh dok, itu apa akibatnya? pasti akan bertambah parah, Mas. Dan sakit juga ya, akan Iya, terasa ya? sakit. Oke. Karena gini, si belatung itu pakai obat tetes mungkin tidak akan mati juga, gitu loh. Oh. Pemakaian obat tetes, kondisinya harus bersih telinga. Kalau tidak bersih, tidak maksimal kerja si obat tetes ini. Nah, kondisi yang lembab, apalagi dengan ada benda asing, ya belatung ini kita bilang benda asing di dalam telinga, itu nanti membuat akhirnya timbul masalah lain. Misalnya jadi jamur, jadi radangnya masuk ke dalam telinga yang lebih dalam, gitu. Bahkan bisa merusak gendang telinga. Oke, jadi bisa mempengaruhi pendengaran juga ya, Iya, dalam jangka panjang iya. terutama. Iya. Oke, jadi sarannya memang ini harus dibawa ke dokter THT dan dibersihkannya memang secara fisik oleh dokter begitu ya? Iya, biasanya kita semprot, Mas. Eh, Kita semprot supaya si belatung keluar semua, di situ dikeringkan, nanti kan jelas tuh kelihatan gendang telinganya terpengaruh apa enggak, bagian mana yang lebih dominan merahnya, itu kelihatan semua nanti. Oke, baik. Ini kita juga baru tahu juga ternyata semengerikan itu ya. Dan memang mungkin terjadi dokter sendiri pernah menangani Mungkin, kasus iya, Mas, seperti ini. pernah. Oke, semoga itu membantu. Jadi memang solusinya dibersihkan betul-betul hingga Ya. bersih. Tapi nanti masalahnya bisa teratasi ya selama itu Ya. benar-benar sudah dibersihkan sama Ya. sekali. Baik, Dokter Emma sudah ada penelpon sebenarnya. Nanti kita akan mulai terima telepon usai jeda. Jadi kami akan bertanya langsung ke Dokter Emma. Kami undang juga bagi Anda yang masih ingin bertanya juga di nomor telepon 021 5366 0500. Kami terima telepon Anda usai jeda berikut ini.